Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 26 tahun mengajar bahasa Inggris. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris dan saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis 20 buku, salah satunya National Bestseller. Ini hasil penelitian saya tentang bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ternyata mereka punya persamaan. Dan saya tuangkan dalam bentuk buku 220 halaman, harganya 37.000, menjadi bestseller. Sayangnya belum dicetak ulang oleh Irama Media, kita lagi nunggu itu ya. Irama Widya, penerbit buku tersebut. Semoga segera dicetak ulang. Oke, saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai tanggal 24 jam 8 sampai setengah 10 malam. Bagi yang ingin ikut silahkan hubungi nomor WA di profil saya atau bisa kunjungi YouTube website saya yantotanjung.com. Di sana ada keterangan lebih lanjut tentang kursus. Bisa juga beli video di website tersebut. Eh, Kemudian ada tes simulasi juga, adik bisa ikut. Dan kami bekerja sama dengan pembuat tes TOEFL ITP resmi. Ada kerjasama, adik bisa ikut. Silahkan dilihat di website tadi, ada keterangan ikut tes di sana. Bayarnya 600.000 dan bisa dipakai untuk beasiswa luar negeri. Resmi ya, ada 2 jam tesnya di sana dan ada sertifikatnya 600 ribuan sekitar via online ya. Kemudian sekitar seminggu baru bisa didapatkan nilainya. Oke, mari kita lanjutkan adik. Kita sudah sampai pada skill nomor 59 dari 60 skill. Jadi hampir selesai materi structure TOEFL ITP Longman Preparation. Longman Preparation ini adalah eh, lanjutan dari buku Longman Introductory. Introductory itu untuk pemula. Jadi bagi adik yang belum pernah belajar TOEFL sama sekali, saran saya lihatlah TOEFL bagi pemula. Itu sudah saya jelaskan secara lengkap, sekitar 121 video. Kemudian baru lanjutkan ke latihan-latihannya dan baru lanjutkan ke sini, ke Longman Preparation. Apa bedanya? Kalau Longman eh, Introductory itu um, bagi mereka pemula yang targetnya maksimum 550 skor TOEFL ITP-nya. Sedangkan yang ini yang kita bahas tuh bagi mereka yang targetnya di atas 600 sampai 650-an lah gitu. Oke, skill kali ini judulnya membedakan distinguish like, alike, unlike, dan dislike. Apa bedanya? Mari kita lihat. Jadi like, alike, apa maknanya? Like itu seperti, alike itu mirip, tidak seperti, tidak menyukai, itu seringkali bikin bingung ya dalam tes penggunaannya. Nah, ada strukturnya yang sebaiknya Dedek pahami. Nah, yang pertama, struktur pertama kita sudah sebetulnya kita familiar dengan adjektif. Jadi ini adjektif kata sifat like dan like. Alike dan like. Skill 50, silahkan dilihat lagi. Nah, misalnya ada contoh ini. John and Tom are alike. Ini fungsinya sebagai kata sifat. Letaknya sesudah linking verb. Kalau di sini sesudah to be alike itu. Sesudah linking verb. Linking verb itu ada 9, ada feel. Silahkan lihat dicek di bagian adjektif ya. Ada feel, ada appear, ada look, ada smell, dan seterusnya. Nah, jadi di sini adjektif letak like itu langsung sesudah verb, linking verb, termasuk to be. Sedangkan di bawahnya John and Tom work in a like manner. Nah, ini adjektifnya, polanya adjektif langsung diikut sesudahnya noun. Jadi kalau ini sebelum linking verb khususnya to be, kalau yang ini eh, sebelum noun. Nah, pada kedua contoh ini katanya like dan like itu adalah adjektif kata sifat yang maknanya mirip. Maksudnya like artinya mirip, like juga mirip. Nah, contoh pertama like itu adalah predikat adjektif.
yang menggambarkan John dan Tom. Karena like adalah predikat adjektif, dia hanya bisa digunakan setelah linking verb seperti are, is, dan seterusnya. Pada contoh kedua, like itu adalah bentuk adjektif yang digunakan langsung sesudah kata benda manner. Jadi John dan Tom itu mirip. John dan Tom bekerja dengan cara yang mirip. Itu kira-kira kalau diterjemahkan. Nah, ada lagi nih like dan unlike. The next structure katanya struktur kedua yang harus Anda pahami adalah like dan like yang maknanya berlawanan. Dan ingat mereka berdua ini adalah preposisi, bukan kalau tadi adjektif ya. Dia adjektif walaupun katanya sama like. Sedangkan yang ini fungsinya sebagai preposisi. Kan pernah saya perlihatkan ya, daftar preposisi itu ada sekitar 45, salah satunya like dan unlike. Nah, maknanya seperti John itu is like Tom. John itu seperti Tom, bukan suka maknanya di sini. John tidak seperti Tom. Karena dia preposisi, letaknya itu diikuti oleh kata benda. Dan sesudah to be biasanya. Contoh pertama katanya kata depan atau preposisi like itu diikuti oleh objek Tom. Jadi sesudah like diikuti Tom. Artinya Tom dan John itu adalah mirip. Pada contoh kedua, preposisi unlike diikuti oleh objek Tom. Tapi unlike mananya tidak mirip. John mirip dengan Tom. John seperti Tom atau John tidak seperti Tom. Tidak mirip dengan Tom misalnya. Nah, yang harus diingat juga kata like dan unlike ini bisa juga digunakan di awal kalimat. Seperti Tom, John itu tinggi. Tidak seperti Tom, John itu tinggi. Jadi ini preposisi. Jadi ini namanya OP, ini juga OP. Subject, verb. Nah, kalimat pertama katanya preposisi like itu diikuti oleh objek Tom yang artinya Tom itu tinggi. Sedangkan pada kalimat kedua preposisi unlike diikuti oleh objek Tom yang artinya Tom tidak tinggi. Tidak seperti Tom, John itu tinggi. John tinggi tapi Tom enggak kalau pada kalimat kedua. Kalimat pertama mereka dua-duanya tinggi. Itu maknanya. Nah, sedangkan struktur yang terakhir, yang ketiga, yang harus Anda pahami adalah kata kerja like dan dislike. Jadi like itu bisa juga kata kerja. Dia bisa sebagai adjektif, dia bisa sebagai preposisi, dia bisa juga sebagai verb. Nah, kalau dia berpasangan dengan verbnya di sini dislike. Like itu suka, dislike tidak suka. Maknanya berlawanan. Nah, biasanya digunakan sesudah ada subjek. John and Tom like the course, menyukai. Tidak ada to be di depannya, karena dia verb. Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya, ini objeknya. Jadi pada contoh pertama, kata kerja like diikuti subjek John, mengikuti subjek John dan Tom. Artinya, kedua orang ini, maksudnya kedua pria itu, berpikir bahwa kurs itu enjoyable, suka. Jadi mereka suka dengan kursus itu. Kalau ini John tidak menyukai kursus itu. Contoh kedua, kata dislike yang mengikuti subjek John dan Tom. Artinya kedua mereka berpikir bahwa kursus itu tidak tidak bagus, tidak mereka sukai. Nah, gitu. Nah, ini kesimpulannya. Silakan ada dilihat dulu atau mau dicatat juga silakan. Jadi ada like yang adjektif. Nah, kalau dia adjektif itu biasanya letaknya sebelum kata benda. Kalau alike letaknya biasanya sesudah linking verb. Kalau like yang preposisi, kedua letaknya diikuti oleh kata benda, biasanya objek, baik di depan maupun di tengah kalimat. Nah, sedangkan like itu letaknya hampir selalu di tengah sesudah subjek.
Nah, dari segi makna ini like di sini mirip, mirip atau sama, mirip. Kalau yang ini suka atau tidak suka. Oh ya, itu penjelasannya ada pada ini not enjoy ya. Salah tulis saya, sorry. Nah, mari kita kerjakan latihannya, Dede. Ada 10 soal di halaman 223. Nomor satu katanya salah. The two roads have chosen for the trip are like. Dua rute yang sudah dipilih untuk perjalanan itu mirip. Nah, kalau ada to be ini kan linking verb. Biasanya diikuti oleh adjective. Nah, adjective yang cocok adalah alike. Like memang adjektif juga, cuman like itu letaknya sebelum noun. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, nomor dua baru benar. The science books this semester are like the books used last semester. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Nah, like di sini fungsinya sebagai preposisi. Mirip dengan buku yang digunakan. Jadi buku science semester ini mirip atau sama dengan buku-buku yang digunakan semester sebelumnya. Silahkan nomor 3 sampai 10, 4 menit adik-adik pauskan, nanti dikerjakan dulu baru kita diskusikan. Oke, kita lanjut. Like the restaurant where we usually eat, this new restaurant was early bird special. Kata like letaknya itu selalu sesudah to be, nggak mungkin di depan, harusnya like. Jelas incorrect dia ya. Seperti restoran di mana kita biasanya makan, restoran baru ini has early bird special. Ada suguhan awal, early bird itu yang datang lebih awal. Number four, unlike the traditional red fire engines, the new fire engines are yellow. Tidak seperti, nah ini preposisi ya, letaknya di depan, diikuti kata benda, udah benar, tidak seperti traditional fire engine, the new fire engine are yellow. Ini subjeknya, ini verbnya, ini OP. Udah benar, correct. The two girls dislike the fact that they were wearing alike dresses. Mana yang kita lihat di sini, kedua gadis itu dislike, tidak menyukai fakta. Ini subjeknya dislike, verbnya udah benar ya. Fakta bahwa mereka sedang mengenakan pakaian yang mirip, harusnya like, karena kalau alike letaknya sesudah linking verb langsung. Tidak ada kata benda sesudahnya. Ini ada kata benda berarti harusnya like. Incorrect. The new piece that the pianist is preparing is unlike any she has ever played before. Ini subjeknya, ini konektor, subjeknya lagi, verbnya, ini verb untuk yang paling depan, unlike. Jadi nomor 6, unlike itu letaknya sebagai preposisi dia ya. Letaknya diikuti kata benda. OP, udah bener ya. Like the Washington Zoo, the San Diego has the panda bears. Seperti, nah ini ada diikuti kata benda berarti dia OP. Ini ya sebagai preposisi. Ini subjeknya, ini verbnya. Sama kayak nomor 4 ya. Like dan unlike boleh di depan. Correct. The insurance package offered by that company is exactly alike the package our company offers. Nomor 8 harusnya itu. Nah, ini seperti yang dibilang tadi, kalau ada kata alike, tidak boleh ada lagi ada kata benda sesudahnya. Dia langsung diikuti oleh linking verb. Ini memang linking verb, tapi sesudah alike ini ada kata benda lagi, harusnya like, bukan alike. Number 9, any further work done in a like fashion will be rejected. Ini verbnya, ini subjeknya. A, a like fashion. Ini adjektif ya, ini nounnya, dia sebagai adjektif di sini. Sudah benar ya, diikuti kata benda. Berarti correct. It is unfortunate that covers for this year's and last year album are so disliked. Ini
Subjek verb, konektor, subjek verb. Nah, kalau ada to be, mestinya diikuti oleh a like. Karena nggak ada lagi kata sesudahnya. Sebab kalau dislike harus diikuti objek atau kata bendanya. Jadi harusnya a like. A like itu adjektif yang fungsinya letaknya langsung sesudah linking verb dan tidak ada lagi kata benda sesudahnya. Dislike nggak bisa. Dislike itu verb. Sesudah verb harus ada objek. I dislike the museum misalnya, the book misalnya. Jadi nomor 10 itu incorrect. Oke, demikian. Tidak mudah memang, tapi worth it untuk dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Silahkan jadi anggota. Dede sangat menguntungkan. Hanya 20.000. Dede bisa mengakses hampir 600 video. Kemudian ada PDF bukunya. Juga ada audio. Kemudian pertanyaannya insya Allah langsung dijawab. Kemudian juga banyak keuntungan lain ya Dede. Boleh di stop kapan saja. Kalau sudah selesai kursusnya. Daripada kursus lain mahal loh ya. Ini kursus termurah seplanet bumi. Karena yang ngajarnya S1, S2, S3 pendidikan bahasa Inggris dan penulis buku juga. Oke, see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.